lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku. Dan hari ini saya akan mengulas buku berjudul Tempat Terbaik di Dunia, ditulis oleh seorang antropolog yang menghabiskan banyak waktunya melakukan penelitian di sebuah tempat yang disebutnya sebagai tempat terbaik di dunia. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Adalah buku catatan perjalanan yang ditulis oleh seorang antropolog bernama Roane van Voorst, semoga pengucapannya benar, yang melakukan sebuah penelitian tentang respon masyarakat terhadap banjir di sebuah kampung kumuh yang ada di Jakarta. Kalau di sini disebut sebagai daerah bantaran kali, dan ini merupakan nama fiktif dan juga nama-nama yang ada di dalam cerita sang penulis adalah fiktif. Namun pengalaman-pengalaman tersebut adalah pengalaman nyata dialami oleh warga di perkampungan kumuh tersebut. Lebih dari setahun Roane menetap di bantaran kali dan bertemu banyak sekali manusia-manusia baik yang tidak hanya menganggapnya sebagai orang yang tinggal di tempat tersebut, tetapi juga menganggapnya sebagai keluarga, bahkan ada yang menganggapnya sebagai anak angkat. Dan pengalaman-pengalaman itu bermula dari ajakan seorang pemuda yang mengajak Roane ini ke sebuah tempat yang menurutnya adalah tempat terbaik di dunia. Nah, selama pergumulannya dengan masyarakat sekitar di bantaran kali, menemukan orang-orang yang ternyata bisa menemukan cara efektif dan bahkan inovatif versi mereka dalam menangani banjir. Manusia-manusia baik juga ditemukan Roane di dalamnya. Sebut saja di sini dibahasakan seorang Yusuf yang mau kemudian membelanjakan uangnya untuk membeli sebuah alat bernama portofon yang digunakan untuk mengidentifikasi banjir secara dini, dan tentu ini bisa menyelamatkan masyarakat di sekitar tersebut ketika ada peringatan dini dari portofon tersebut bahwa banjir akan datang. Lalu kemudian juga ada orang-orang yang berperan sebagai bankir, karena otomatis di kampung kumuh orang tidak bisa meminjam kan, sementara ada kebutuhan dan banyak sekali permasalahan keuangan yang dimiliki tentunya oleh orang-orang yang bertaraf ekonomi ke bawah tentunya. Belum lagi kebaikan-kebaikan saling kerjasama, gotong royong yang terjadi di bantaran kali yang membuat Roane, kalau saya membaca di sini tentu banyak belajar. Begitupun dengan saya sebagai pembaca, sangat menikmati pengalaman-pengalaman Roane ini dalam kehidupannya setahun di bantaran kali tersebut. Nah, di sini dibahasakan juga di bagian belakang buku ini bahwa ini sebenarnya bisa mematahkan perspektif negatif banyak orang, khususnya banyak juga penelitian mengungkapkan bahwa banyak kejadian-kejadian tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakat di perkampungan kumuh. Sementara yang ditemukan Roane yang memang masuk ke dalam masyarakat tersebut, dia menemukan hal yang sebaliknya. Bagaimana masyarakat bekerja sama, bagaimana masyarakat memecahkan masalahnya meskipun mereka tidak mendapatkan perhatian. Hasil penelitian dari Roane ini sendiri, silakan teman-teman baca buku yang berjudul Tempat Terbaik di Dunia. Dan buku yang diterbitkan di tahun 2018 pertama kalinya. Ini udah cetakan ketiga. Kalau yang cetakan ketiga ini 2020 diterbitkan oleh Margin Kiri. Sungguh sangat menarik, tidak hanya untuk melihat bagaimana kondisi real dari sebuah masyarakat khususnya yang ada di kampung kumuh, kampung yang sangat padat penduduk, tapi juga melihat bagaimana proses yang real terjadi dalam kehidupan mereka. Terus yang kedua adalah cara menulis seorang Roane yang walaupun ini diterjemahkan dan penerjemahnya juga sangat apik, membahasakan cerita demi cerita yang ditulis oleh sang antropolog sehingga sangat mudah dimengerti. Beberapa judul cerita bisa saya bacakan dan dibahasakan dalam bab per bab seperti ini, semoga terlihat.
Misalnya menunggu atau membayar ketika ada kabel listrik putus, jangan pernah percaya dokter, menabung untuk beli televisi rusak, selalu bersama di mana-mana. Ketiga, buku ini penting untuk kita yang mau melakukan kegiatan di masyarakat, melakukan penelitian di masyarakat untuk belajar bagaimana sebenarnya menjadi seorang peneliti yang baik, menjadi seorang pegiat sosial yang baik yang benar-benar masuk di kehidupan masyarakat tersebut. Dan itu kelebihan dari buku-buku ini dan buku ini maksud saya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk Nabila yang meminjamkan buku ini ke saya, karena buku ini bukan milik saya pun, buku pinjam, dan isinya tuh keren banget. Terima kasih, dan semoga menjadi referensi teman-teman buat membaca buku seorang antropolog ini. Oke, itu aja, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga makna Lebaran Idul Adha ini sampai di hati kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di ulasan buku segmen Ami Mengulas Buku selanjutnya. Dadah.